Kadang kan berbicara tentang keotentikan data, kevalidan data, keabsahan data-data itu. Karena di belakang kita ada backing yang sangat kuat, yaitu dinas. Dinas apa ya? Lagi-lagi tidak semua universitas, tidak semua mahasiswa lulusan perkampusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah itu tidak akan pernah habis ketika kita masih bersemangat berbicara tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah, tidak sembarangan orang berani berbicara sejarah, karena sejarah itu cukup rumit. Sejarah kui biasanya akan diperdebatkan dengan soal fakta atau tidak, valid atau tidak, mana buktinya, dan mana peninggalan-peninggalan secara fisiknya. Jadi kebanyakan masyarakat itu menganggap sejarah itu harus real, harus ada bukti. Sedangkan kita masyarakat Jawa punya suatu sudut pandang bahwa sejarah itu dilahirkan dari proses turun-temurun. Misal ceritanya sejarah desa-desa atau sesepuh desa itu kan dari proses turun-temurun. Kita tidak akan pernah tahu sejarah itu seperti apa, realnya seperti apa, karena sudah terpaut tahun yang sangat lama sekali. Sehingga kalau sejarah itu tidak diamini secara turun-temurun, ya generasi zaman juga tidak akan pernah tahu sejarah itu seperti apa, karena itu sudah tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada hal yang benar-benar valid. Apalagi untuk bicara kevalidan data, itu kan kelasnya mahasiswa, kelasnya sarjana, kelasnya para dosen-dosen, para peneliti kayak gitu. Ya, orang kecil tidak akan pernah mampu untuk mencapai titik kevalidan atau titik real secara analisis data. Sehingga kita harus berani memberikan ruang kepada orang-orang kecil, kepada masyarakat kelas bawah, bahwa sejarah itu juga tidak harus berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Karena bukti dan fakta itu hanya bisa didapat secara ilmiah di bangku perkuliahan. Nah, ya siapa tahu dari proses perbincangan seperti ini, kami tim Cerita Rakyat ID memberikan saran. Ya nggak masalah, orang kecil kan bebas memberi saran. Yang penting kita tidak membenci, kita tidak menghujat. Salah satu saran yang bisa kami berikan adalah, misal kalau ada bagian peneliti dari dinas-dinas kebudayaan atau dinas purbakala atau dinas apapun, kalau kekurangan program, umpamanya kekurangan program, ya cobalah menggandeng para youtubers yang memang kontennya atau isi daripada YouTube-nya itu cenderung ke ranah penggalian sejarah. Jadi apa salahnya mencoba bermitra, mencoba mendukung, kan nggak masalah. Ya bukan berarti ini suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kalangan-kalangan kedinasan, bukan, tetapi ini suatu saran, ini suatu konsep program yang bisa diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang memang semisi dan sevisi kepada dinas terkait dalam hal nguri-nguri sejarah, nguri-nguri budaya, peninggalan leluhur kayak gitu. Dan itulah yang akan menjadi power dalam hal pencarian. Itu yang akan menjadi kekuatan masyarakat dalam nguri-nguri dan menggali sejarah di kelas desa-desa, di kelas suatu daerah-daerah yang mungkin terpencil, yang mungkin dari pihak dinas sendiri atau dari pihak peneliti dari dinas terkait justru malah belum mengetahui penemuan-penemuan yang mungkin sudah
ditemukan oleh para YouTuber itu. Ya ini bukan berarti saya mendukung para YouTubers atau mengemiskan YouTubers. Para YouTubers saya mengemiskan pada dinas-dinas, enggak. Ini hanya suatu konsepsi, suatu konsep program. Apabila dinas-dinas itu tidak punya program seperti ini, ya cobalah ini direnungkan, ini coba diangan-angan apakah program ini masuk atau tidak. Karena saya kira belum banyak yang, atau saya belum pernah menerima informasi bahwa dinas-dinas terkait penggalian sejarah ini bermitra atau bekerja sama atau memiliki program yang sangat nasional atau secara menyeluruh mungkin di Indonesia atau diuji coba di Bojonegoro kayak gitu, bekerja sama dengan YouTubers dalam hal menggali atau mencari sejarah-sejarah di desa-desa. Ya kalau mau bekerja sama dengan Cerita Rakyat ID ya matur nuwun. Tapi Cerita Rakyat ID bukanlah suatu channel yang pantas menjadi suatu percontohan. Karena Cerita Rakyat ID ini masih pemula, masih baru, yang umurnya belum genap 3 tahun, tapi kalau 2 tahun lebih lah. Sehingga kalau bekerja sama dengan Cerita Rakyat ID ya ranahnya mungkin adalah sebagai channel binaan yang fokus pada nguri-nguri sejarah, sehingga anak cucu zaman di era mendatang itu tidak kehilangan sejarah. Dan kita tidak minder ketika berbicara tentang sejarah. Karena apa? Kita didukung. Rakyat benar-benar mulai didukung oleh dinas-dinas terkait. Sehingga kita mulai berani, mulai yakin, mulai benar-benar sungguh-sungguh dalam hal menggali sejarah. Karena di belakang kita ada backing yang sangat kuat, yaitu dinas. Dinas apa ya? Ya terkait dinas-dinas dalam hal yang memiliki unsur penggalian sejarah. Karena kembali lagi, rakyat akan takut berbicara sejarah karena dianggap tidak memiliki data, tidak memiliki fakta, tidak memiliki bukti otentik. Sedangkan berbicara tentang keotentikan data, kevalidan data, keabsahan data-data itu ranahnya ranah perkampusan, ranah universitas. Tidak semuanya universitas itu memiliki jurusan yang bisa meneliti itu tadi, dan tidak semua mahasiswa atau di universitas yang memiliki jurusan yang meneliti itu tadi atau meneliti sejarah berkenan meneliti sejarah di desa-desa. Tinggal dikalkulasi, dari satu universitas yang memiliki jurusan sejarah yang notabene menggali sejarah desa-desa, dan di Indonesia ada berapa ribu atau berapa juta desa, dan di setiap desa ada berapa poin atau berapa unsur sejarahnya. Kalau itu tidak benar-benar diperhatikan, sudut pandang tentang sejarah itu harus berdasarkan fakta dan bukti, atau bukti sesuatu data yang orisinil, yang otentik kayak gitu, maka sejarah akan hilang. Dan kita akan melahirkan sejarah-sejarah baru yang notabene melupakan sejarah-sejarah masa silam. Padahal menurut Bung Karno jangan pernah kita melupakan jas merah, karena memang benar-benar luar biasa. Contoh sederhana, jembatan atau bangunan peninggalan Belanda itu lebih kuat daripada bangunan infrastruktur di zaman modern ini atau pasca reformasi. Anda yakin atau tidak? Silakan dibuktikan sendiri. Silakan diukur berdasarkan interval tahunnya. Karena faktanya seperti itu yang saya jumpai. Kalau Anda memiliki fakta-fakta keakuratan yang lebih detail atau lebih akurat, lebih banyak, kuat dengan infrastruktur sekarang, ya silakan, itu sah-sah saja. Tapi saya sebagai orang bawah, saya rakyat kecil, saya lebih sering menemukan
infrastruktur pembuatan Belanda di era zaman Belanda itu lebih kuat daripada infrastruktur zaman sekarang. Dan itu kalau tidak dikaji secara sejarah, kita juga tidak akan tahu bagaimana kekuatan itu bisa tercapai, infrastruktur di zaman Belanda itu bisa terbentuk sedemikian kuatnya. Itu kalau tidak dikaji secara sejarah juga tidak akan bisa. Nah, meneliti itu, kekuatan infrastruktur atau bangunan-bangunan zaman Belanda itu ranahnya kampus, ranahnya universitas. Lagi-lagi tidak semua universitas, tidak semua mahasiswa lulusan perkampusan berani dan mau dan berkenan meneliti tentang itu. Maka bersyukurlah bangsa Indonesia melalui dinas-dinas terkait, dinas penggalian sejarah atau purbakala atau apapun lah, harusnya bersyukur dengan adanya hal itu tadi, adanya youtuber yang menggali tentang sejarah. Harusnya banyak didukung. Ya, kembali lagi, ucapan ini bukan menghujat, juga bukan dalam bentuk kebencian, ini dalam bentuk saran, ini dalam bentuk harapan. Matur nuwun, apabila salah silahkan dikoreksi dan dikomentar sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.